Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini, krisis politik yang melanda Eropa akibat perang Ukraina-Rusia yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menghambat ekspor produk mendong khas kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Padahal sebagai barang hasil olah tangan kreatif masyarakat, produk UMKM mendong kota Tasikmalaya mendapatkan respon yang positif di Eropa. Namun sayang, meningkatnya tensi politik di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina langsung berimbas pada penurunan pemesanan dari benua biru tersebut. Banyak barang akhirnya dibatalkan untuk pemesanan Eropa akibat perang itu. Menurut Direktur CP Mendong Jaya Zainal Muntakin, sebenarnya masa Covid berkah buat mereka dibanding situasi politik Ukraina-Rusia saat ini. Banyak negara-negara Eropa membatalkan pesanan akibat perang tersebut. Kebetulan barang yang dicari masyarakat Eropa adalah alami atau ramah lingkungan. Saat wabah COVID-19 melanda dunia, mayoritas penduduk di dunia termasuk Eropa lebih banyak menghabiskan sebagian waktunya di dalam rumah. Otomatis mereka lebih banyak membeli peralatan rumah, terutama produk olahan ramah lingkungan. Hal itu berimbas pada optimisme pangsa pasar mendong Tasikmalaya akan terus bertumbuh. Ke depan produk yang ramah lingkungan akan berjaya di mana pengembangan ekonominya berasal dari masyarakat. Menurut dia, saat ini dengan jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 200 orang, termasuk ratusan mitra pendukungnya, CP Mendong Jaya terus berinovasi menghasilkan produk berkualitas. Bahkan salah satu produk unggulannya yakni storage atau tempat penyimpanan barang berbagai ukuran dengan bahan mendong menjadi salah satu primadona di Eropa dan beberapa negara di Asia. Selain pangsa pasar di Eropa dan Amerika, produknya itu sudah masuk di Korea Selatan, Jepang, dan kemudian di Thailand. Meski pengiriman masih terbilang kecil, namun dengan peningkatan kualitas, permintaan barang mendong dari kota Tasikmalaya bakal semakin digandrungi pangsa pasar ekspor dunia. Saat ini omsetnya baru sekitar 6.000 US dollar per PO. Sementara salah satu staf unit pengembangan UMKM KAI dan Syariah BI Tasikmalaya, Ferni Kurniati mengatakan, progres usaha ekspor mendong CP Mendong Jaya Tasikmalaya terus menunjukkan kinerja menggembirakan di tengah perlambatan ekonomi saat ini. Dengan pendampingan ekspor yang baik, Herni berharap mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka yang belum bisa melakukan ekspor. Pihaknya juga sengaja membawa mereka ke beberapa pameran ekspor di luar negeri untuk melihat besarnya peluang pasar di luar negeri. Tak ayal dengan segudang capaian itu, BI Tasikmalaya mengganjar CP Mendong Jaya sebagai eksportir terbaik dari wilayah Jawa Barat bagian selatan 2022. Hal tersebut merupakan sebuah apresiasi khusus bagi mereka. Semoga mereka bisa meningkatkan prestasi ke depan. Kira ini yang nanti disampaikan oleh dari CP Mendong Jaya oleh Pak EJ. Dulu ini Pak, ini kita yang sangat luar biasa mengharumkan nama Tasikmalaya menerima award dari penilaian dari BI untuk ekspor terbaik 2022. Mantap. Keren. Ya. Iya, nasional. Jadi, mungkin nanti untuk terkait teknis BI Award-nya, penilaian kriteria akan dijelaskan oleh Teh Hani. Mangga Teh Hani. Ekspor aja. Tapi teman-teman semua juga, alhamdulillah Bapak meluangkan waktu ya Teh Nasi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Pak atas penerimaan kemarin penghargaan menerima apresiasi UMKM kinerja ekspor terbaik yang diserahkan dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Itu ada diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ini merupakan event tahunan terbesar BI lah ya kemarin itu. Alhamdulillah dari Tasikmalaya ini terpilih Craft Mendong Jaya. Tentunya kriterianya tidak mudah ya. Ini kan seluruh Indonesia ya. Kategorinya antara lain kemarin itu Pak
channel dan Tekneti ini yang pertama tentunya ini ekspor. Jadi UMKM yang memang sudah ekspor. Kemudian kriterianya 10% dari total penjualan adalah ekspor. Sedangkan kalau Mendong Jaya malah dominannya ekspor ya. 90% ini ekspor. Ekspor yang rutinnya itu ke Amerika dan kemarin itu ke Korea ya Teh. Yang terbaru mana ke Thailand. Kalau ke Korea itu sudah ekspor mandiri ya. Sama Thailand itu Ke Thailand ekspor mandiri, ke Amerika ekspor masih bersama ya melalui agregator. Tapi memang ini intinya memang dominan memang udah ekspor kualitas produknya udah memenuhi standar ekspor. Kemudian selain itu juga dari sisi bahan baku merupakan bahan baku utamanya adalah lokal Tasikmalaya yaitu mendong, kemudian ada eceng gondok juga ya, ada eceng, ada pandan. Dominannya mendong. Yang dihadapi mereka ini, terus BI seperti apa? Tantangannya tentu ada ya, dari Mendong Jaya ataupun dari kita untuk melakukan pendampingan ini. Dan kita dari sisi pendampingan kan tidak hanya dari sisi, tapi dari sisi soft skill juga kita tentu selalu memberikan motivasi dan dorongan yang buat Mendong Jaya ini. Pelatihan dan pendampingan juga di situ ada berbagai materi bagaimana dia memperkuat dari sisi kapasitas SDM, kemudian juga mendorong kualitas produksi yang tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan pasar. Standarisasi ya, Ya, standarisasi ekspor kan susah ya. Sudah berapa lama? Gimana nih? Usaha di sini terbantu untuk masyarakat. Bagian apa? Kalau berapa deh ininya upahnya di sini deh? Harus per ini ya, per
seandainya nggak ada perusahaan ini, gimana nih? Seandainya tidak ada perusahaan ini, mau pada bekerja di mana? Nggak tahu, mungkin pada merantau ya. Kalau nggak ada di sini pasti merantau, pada merantau. Jadi sangat membantu ya, Mas ya. Sangat membantu sekali adanya perusahaan yang bekerja di sini. Kemarin waktu COVID nggak terganggu kan? Alhamdulillah tidak terganggu. Kalau yang lain terganggu kan ya. Kalau di sini tidak, alhamdulillah lancar. Atau mau kan? Ya belajar itu tahun 94 ya. Belajar bikin tahun 94. Awalnya didistribusikannya kemana Pak? Awalnya ya distribusinya di lokal Pak. Awalnya di lokal. Seperti apa produksinya Pak? Awalnya saya bikin flashmat. Kalau dulu jangan dipancing was. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman kita mengembangkan ke inovasi development produk yang tadinya di mana itu tikar itu hanya digunakan sebagai alas duduk, Ya. alas tidur. Nah, kita kembangkan ke development yang baru seperti ada untuk perlengkapan rumah, dekoratif dan lain-lainnya, atau stylish seperti tas yang alhamdulillah juga ke dekoratif ini ya terjadilah barang-barang seperti ini dekoratif box. Nah, ini barang-barang udah diekspor kemana Pak informasinya nih? Yang sudah berjalan ini diekspor ke Amerika, dimana di sana itu kan udah kebutuhan barang-barang storage yang ramah lingkungan itu kan udah jadi standar kehidupan mereka. Dan itu jadi kebetulan kita punya, mereka butuh gitu, barang-barang yang seperti itu. Selain Amerika mana lagi Pak? Nah, selain Amerika kita itu kan melalui pihak ketiga ya, Ya. Pak ya, melalui pihak ketiga. Sementara yang direct itu kita mengirim ke Korea dan Thailand. Mereka sama, memang membutuhkan barang-barang yang ramah lingkungan gitu Pak. Pada dasarnya negara-negara maju udah berpikir seperti itu Pak. Mereka itu negara-negara maju, berpikiran maju, konsepnya udah barang-barang ramah lingkungan. Ini artinya menjanjikan ya usaha ini ya Pak ya? Sangat menjanjikan karena ekonomi masa depan. Sebenarnya bahannya apa sih Pak yang bikin ini ramah lingkungan itu Pak? Mendong. Mendong itu kan suatu rumput yang ditanam usianya 100 hari, dipanen, terus jadi lagi. Dipanen jadi lagi, jadi rumput kan renewable. Renewable. Jadi mudah diperbaharui. Terus Pak, informasinya ada sentuhan dari BI ya Pak? Itu di bidang apanya Pak? Di bidang manajemen Pak, pemahaman manajemen kita, wawasan kita, terus di bidang pelatihan. Sangat terbantu Pak? Sangat-sangat terbantu Pak, sangat-sangat terbantu. Itu jadi kan ilmu itu mahal Pak. Ilmu itu mahal. Pak, kita ngelihat di sini tuh banyak sekali pekerja ya Pak. Iya. Seperti ini padat karya ya Pak ya. Padat karya. Kenapa ini Bapak memilih padat karya Pak? Ini kan kewajiban kita Pak, membantu sesama harus bekerja, membantu sesama harus punya masyarakat yang harus bekerja, mendapat kehidupan kan itu dari pekerja, ya kan? Berapa banyak Pak pekerjanya? Ya itu mungkin penghargaan itu hanya sebagai akibat ya Pak ya. Seperti makan akhirnya kenyang, iya kan? Makan enak, makan kenyang, itu kan salah satu faktor sebab dan akibat. Kalau pekerjaannya ada berapa Pak saat ini Pak? Kalau nggak salah nih 200 ya. 200 ya. Oh, warga sekitar sini ya Pak ya? Warga sekitar sini dan ada di tempat ini. Banyak anak muda ya Pak ya? Anak muda itu mayoritas SMK. Ini 200 orang SMK. tiap hari Pak, 200 Tiap hari. Ini ceritain mengenai penghargaan tadi, penghargaan apa sih Pak? Itu penghargaannya UKM ekspor. UMKM ekspor. Mulai tahun berapa Bapak itu ekspor Pak? Ekspornya sendiri dari tahun 2019 kalau nggak salah, 2018. 2018 ya. 2018. Ya. Pak, kemarin kan sempat terkena COVID gitu ya Pak. Ini gimana nih pasang surutnya Pak?
Kalau COVID justru kita lebih naik, Pak. Oh gitu. Kenapa itu, Pak? Alasannya kan karena itu kan COVID orang-orang tinggal di rumah. Nah, sementara barang yang kita produksi ada kebutuhan rumah. Jadi mereka beli barang untuk lebih mempercantik, lebih memperindah rumahnya. Jadi kita naik di COVID itu. Kita bekerja, kita omset naik. Sempat terjadi penurunan, Pak? Penurunan itu ya waktu ada krisis politik Di Ukraine. Oh. Jadi kan berimbas pada penurunan ekonomi di ekonomi global Global itu gitu ya. kan turun. Kita ada efeknya juga. sampai berapa persen itu, Pak, penurunan, Pak? Kalau nggak salah sampai 20-30% lah. Oh. Iya. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi, Pak. Sekarang ada sedikit perbaikan Oh. dari itu. Pak, katanya sekarang mau ada resesi nih. Bagi UMKM gimana nih? Harapannya resesi itu tidak ada, Pak. Ya kita itu dapat berharap itu terjadi karena kita kan bahan bakunya hampir 75% lokal. Lokal ya? Dari alam, dari tanaman. Sisanya Benang doang. Benang doang itu kan hanya nilainya paling 5% atau 10% benang. yang impor apa aja, Pak, berarti, Pak? Yang impor paling lem, bahan baku lem. Itu kan ada kaitannya dengan apa tuh Pertamina ya. Oh iya. Nah, itu mungkin dari pengamal itu. Ada insya Allah ya. Nggak ada, pemonopolisasi ada. Insya Allah kalaupun resesi juga Kita terkendali, karena kita itu bahan baku lokal. Segala macam lokal, permasalahannya lokal dari alam. ya. Pak, punten, sekali ekspor berapa banyak, Pak? Ya kalau kita kan masih banyak ya, Ya. Pak ya. Itu tergantung PO-nya. Kira-kira rata-rata berapa? Antara 6.000 sampai 60.000 lah. Picis. Dolar. Apa picis? Itu berapa jumlah sekali ekspor itu berapa banyak gitu? Kuantitinya. Iya, Pak. kuantitinya. Kuantitinya tergantung mereka mintanya Rata-rata? apa, kontainer apa enggak. Kalau untuk kontainer itu satu kontainernya kurang lebih 20.000 Picis. Oh. Dengan nilai rupiahnya, Pak? nilai rupiahnya itu mereka kadang-kadang tidak buat ya Pak ya, antara 6.000 sampai 50.000 $. Oke, siap.